Setelah tadi kita sudah membahas bagaimana kekuatan dari PDI Perjuangan, lalu bagaimana dengan PKS, pemirsa kami hadirkan langsung untuk Anda bagaimana Partai Keadilan Sejahtera di pemilu 2019 khususnya yang juga menguasai atau daerah pemilihan 2 ini meliputi, kita mulai dari Dapil 2 ya, meliputi Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan dan juga luar negeri, ini khususnya untuk DPR RI. Selanjutnya juga kita hadirkan dari kader PKS yang duduk di DPRD DKI ini menguasai Dapil 1 Kota Jakarta Pusat sebanyak 2 kursi. Kemudian ada Dapil 4 yang meliputi wilayah Cakung, Pulau Gadung, Matraman ada sebanyak 2 kursi. Dan kemudian Dapil 5 yaitu Durensawit, Jatinegara, Kramat Jati dan ada sebanyak 2 kursi. Di Dapil 6 pemirsa ini merupakan area Makassar, Cipayung, Ciracas dan juga Pasar Rebo. Ada sebanyak 2 kursi, dan kemudian Dapil 8 ada Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan juga berhasil meraup 2 kursi. Hasil yang cukup memuaskan ini diperoleh dari Dapil 10 yang meliputi Grogol, Petamburan, Taman Sari, Kebon Jeruk, Palmerah, dan juga Kembangan sebanyak 4 kursi. Sementara di Dapil 2, 3, 7, 9 sebanyak masing-masing 1 kursi. Bang Hensat, apa yang bisa dibaca dari kekuatan PKS ini Bang di Kota Jakarta? Sama seperti PDI Perjuangan yang merata PKS ini kekuatannya. Jadi memang merupakan sebuah kekuatan yang memang bisa diandalkan dalam pemilihan gubernur nantinya. Dan Mas Anies bersama Mas Sandi waktu itu sudah merasakan bagaimana dikjayanya PKS termasuk PDI Perjuangan yang dikalahkan waktu itu sudah merasakan bagaimana dikjayanya PKS yang waktu itu berkoalisi dengan Gerindra serta P3 ya. Jadi memang tidak bisa dianggap remeh kekuatan ini, maka hitung-hitungannya harus benar tuh pas nanti mencalonkan atau masuk dalam kontestasi pemilihan gubernur ya. Kayak misalnya seperti Gerindra yang saat ini mendorong Ridwan Kamil, Golkar yang mendorong Ridwan Kamil, nah itu apakah sudah pas tuh hitung-hitungannya melihat bagaimana sebaran akar rumput yang dimiliki oleh PDI Perjuangan dan PKS. Memang dalam kontestasi politik tidak ada kepastian menang ya, itu bisa saja berubah dalam waktu yang dekat-dekat gitu. Tapi ya kenyataannya memang PDI Perjuangan dan PKS menguasai akar rumput Jakarta. Maka mungkin ya menurut prediksi saya tetap saya nanti pengumumannya adalah di ujung-ujung pada saat pendaftaran ditutup kan 27 Agustus ya. Mungkin dari tanggal 26 itu sudah mulai ada pergerakan lah. Oke, ini kita sambil juga hadirkan peta kekuatan PKS di Jakarta. Kalau tadi 2019, sekarang pada tahun 2024 pemirsa, tentunya dari Dapil 1 Jakarta Timur, kemudian Dapil 2 Jakpus, Jaksel dan juga luar negeri. Kita tahu juga PKS ini masih terus mengungguli dan juga menunjukkan tajinya sebagai partai kader pemirsa. Setelah tadi kita sudah lihat mulai dari tahun 2019, kemudian juga sekarang di tahun 2024, khususnya di DPRD DKI, Dapil 1 2 kursi, Dapil 4 ada 2 kursi, dan juga Dapil 5, kemudian Dapil 6, Dapil 7 ini masing-masing 2 kursi, Dapil 8 ada 3 kursi pemirsa. Dan untuk Dapil 10 ada 4 kursi, dan juga untuk Dapil 2, 3, dan 9 masing-masing 1 kursi. Bang Hensat, ini ada yang mengatakan kedua partai ini, PKS dan juga PDIP, sebenarnya sudah kuat basis pemilihnya. Jadi siapapun sosok ataupun tokoh yang nanti akan diusung ini tidak menjadi masalah. Karena mereka ini pemilihnya juga sudah solid. Ini betulkah atau sebenarnya tidak juga bergantung pada sosok figur juga? Nggak gitu juga gitu ya. Kalau PKS harus berhadapan dengan Anies Baswedan misalnya, yang elektabilitasnya tinggi ya pasti mikir-mikir juga gitu ya. Karena sampai hari ini pun bahkan event sosok Ridwan Kamil sulit menandingi Anies Baswedan di Jakarta. Kecuali memang Anies Baswedannya nggak bisa maju karena 1 dan 2 siasat tadi ya gitu, akhirnya dia nggak bisa maju. Tapi kalau kemudian PKS, PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan misalnya bekerja sama, kelihatannya memang per hari ini ya bisa jadi mereka pemenangnya di Jakarta. Walaupun ya itu tadi dalam sebuah kontestasi politik hari per hari, menit per menit, detik per detik itu bisa diubah.
Gitu kira-kira. Oke, dan biasanya akan diumumkannya justru di akhir-akhir, Bang. Ya di akhir-akhir, jadi kita sabar-sabar dulu lah. Kita sabar-sabar dulu, kita akan dilanjutkan. lihat dinamikanya seperti Ya. apa. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi Bang Henry Mbak Agi. Satrio, pengamat politik kita yang sudah bergabung, dan informasi tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita dan juga Bang Henry Satrio, tapi kita harus mengingatkan pemirsa untuk jangan lupa ya untuk menyaksikan Dua Sisi saat lagi bersama Dwi Anggia dengan tema Kim dekati PKS, PDIP, rayu Anies. Saya Cica Anissa. Saya Agita Mahli, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.